Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan sekarang Lesion Basis kembali lagi dengan sebuah video baru untuk teman-teman. Terutama buat teman-teman yang punya placement Cancer, Cancer Sun, dan Cancer Rising. Di video kali ini, ayo kita cari tahu kira-kira bagaimana ya kondisi hidup kalian, terutama dari perspektif astrologi, dan transit-transit yang akan terjadi di sepanjang bulan Desember. Mau ada kejadian apa? Ramalan kalian di bulan Desember tuh gimana? Oke. Buat teman-teman Cancer dan Cancer Rising, Desember 2024 itu bakal terasa seperti roller coaster di atas laut. Tapi jangan langsung takut. Because at the end of the day, you're gonna be the captain of your own boat. Karena pada akhirnya kamu akan jadi kapten dari kapal emosimu sendiri. Bulan ini bakalan penuh dengan peluang cinta, kejutan karir, dan mungkin beberapa tantangan emosional yang jujur aja bisa buat kamu jadi ngerasa lebih melankolis. Tapi jangan khawatir, kita coba cari tahu yuk. Apa yang harus kamu lakukan dengan segala berkat, rezeki, kecukupan, atau bahkan masalah yang mungkin kamu hadapi, gimana caranya agar kamu bisa menghadapi bulan Desember 2024 dengan penuh rasa percaya diri. Kita akan punya Venus trine Uranus, Mercury retrograde di Sagittarius, yang lagi opposite, lagi ngelucu sama Jupiter di Gemini, Venus yang akan pindah ke Aquarius, bahkan new moon di Capricorn nih, termasuk Venus di Capricorn yang akan trine dengan Uranus. Jadi, aren't you ready for the ride? Kita mulai dari good news-nya dulu atau berita baiknya dulu. Ketika transit Venus di Capricorn trining sama Uranus di Taurus, ada potensi besar buat kamu sebetulnya mendapatkan kejutan manis dalam hubungan dengan orang lain. Entah kamu, kalau kamu single, bisa jadi kamu ketemu sama orang yang kamu rasa kayak, wah ini ideal type gue banget nih. Atau bahkan kamu dapat kejutan manis baik dalam itu cinta, bisnis, atau bahkan pertemanan yang lebih mendalam. Dan kalau kamu punya pasangan, hubungan kamu dengan pasangan kamu juga jadi lebih harmonis. Mungkin ada seseorang yang bisa tiba-tiba menunjukkan sisi diri mereka yang bikin kamu tuh jadi melting, atau meleleh, atau tambah baper. Ketika Neptune direct di Pisces, ini juga bisa buat intuisi kamu semakin on point. Kamu mungkin akan merasa seperti kamu punya radar super atau radar istimewa yang bisa baca niat orang lain atau intention orang lain tanpa mereka harus bilang itu atau membicarakan itu. Kalau mungkin kamu berencana buat keputusan besar, entah itu lewat keputusan tentang traveling, study, long distance travel, atau spiritualitas, energi ini mungkin bisa bikin kamu merasa kayak, oh, and at last I see the light. Akhirnya kamu bisa melihat jalan hidupmu dengan lebih jelas. Oh, jangan lupa, ketika Venus masuk ke Aquarius, ini adalah momentum yang baik untuk kamu mengevaluasi ulang, check and recheck. What do you actually need in a relationship? Apa sih yang kamu betul-betul inginkan dan butuhkan dalam hubungan? Kalau mungkin ada hal-hal yang terasa kayak gak seimbang, ini waktunya untuk kamu memperbaiki atau bahkan melepaskan hal-hal yang udah gak selaras dan gak sejalan lagi dengan masa depan kamu, dengan target hidup kamu dalam jangka panjang. Tapi melepaskan juga bukan dengan emosi. Nah, sekarang namanya hidup pasti ada rintangan, pasti ada hambatan, pasti ada tantangan dong. Kita bahas ya, rintangan atau hambatan dan tantangan apa yang mungkin kamu hadapi. Karena nggak mungkin ada pelangi tanpa hujan, ya kan? Ketika Mercury retrograde di Sagittarius, yang ada di 6th house kamu, mungkin bisa bikin kamu ngerasa kayak habit, lifestyle, rutinitas, atau pola makan kamu, gaya hidup kamu agak sedikit berantakan. Bayangkan seperti kamu tuh disuruh masak sarapan, tapi kamu lupa sama bahan-bahannya. Atau kamu lupa sama jadwal olahraga kamu, schedule gym kamu, dan miskomunikasi kecil, miskomunikasi yang kesannya receh gitu, itu bisa bikin kamu ngerasa agak frustrasi. Apalagi kalau misal ini memang ada kaitan dengan pekerjaan atau kesehatan. Dan ketika Mars retrograding di Leo juga, itu akan berdampak ke second house kamu.
Dan ketika Mars retrograding di second house kamu, mungkin ada hal-hal tentang keuangan atau rasa percaya diri yang bikin kamu ke-trigger atau kepancing. Kamu mungkin ngerasa kayak, kok lebih lamban ya proses aku dapet uang, atau ada pengeluaran tak terduga yang buat kamu mau gak mau kayak, aduh gede juga ya nominalnya, besar juga nominalnya. Jangan lupa, energi Venus kencang Pluto di early degree di Aquarius itu mungkin bisa bikin hubungan kamu dengan orang lain terasa lebih intens. Kamu mungkin bisa dihadapkan pada rasa cemburu, atau bahkan kekhawatiran, atau bahkan ketakutan, dan harus melepaskan fears atau apapun yang it's no longer serving you. Udah nggak relevan dan udah nggak bisa kamu paksakan lagi dalam hidupmu. Jadi gimana tips buat kalian, teman-teman Cancer dan Cancer Rising, untuk menghadapi bulan Desember dengan elegan? Dan tiba-tiba hujan saat aku lagi rekam ini, tanpa drama yang berlebihan. Yang pertama-tama, manfaatkan energi transit full moon di Gemini ini yang akan berdampak ke 12th house kamu. It's a great time. December is a great time for you to rest, okay? Desember itu waktu yang banyak buat kamu banyak-banyak istirahat dan banyak-banyak refleksi diri. Jangan takut buat melepaskan ketakutan atau melepaskan lagi hal-hal yang udah nggak mendukung pertumbuhan emosional kamu. Kalau kamu ngerasa seakan kamu tuh being overwhelmed atau kalut ya, kelabakan, coba meditasi atau coba journaling, karena mungkin itu bisa sangat membantu kamu. Dan yang kedua, ketika transit New Moon di Capricorn, ini adalah waktu yang baik untuk kamu mulai kembali dalam hubungan, starting over. Apakah mungkin kamu akhirnya mau mempererat hubungan kamu dengan pasangan kamu, atau memperbaiki hubungan profesional kamu, atau bahkan kamu akhirnya tertarik buat buka diri buat cinta yang baru. Dan mungkin gunakan transit ini juga buat kamu mengevaluasi pasangan seperti apa yang kamu butuhkan. Ibaratnya kamu mau menanam benih-benih yang baru. Coba tanya ke dirimu sendiri, pasangan, rekan kerja, partner, atau situasi seperti apa yang kamu butuhkan. And last but not least, ketika ada Mars retrograding di second house kamu ya, di Leo, saat kamu perlu menghadapi tantangan finansial atau tantangan dalam pekerjaan, ingat bahwa kadang we need to slow down. Seringnya kita tuh butuh waktu buat slowing down. Kita butuh waktu buat mengevaluasi strategi kita dulu dibanding kita ngegas atau gerasak-gerusuk ujungnya capek. Untuk mengevaluasi strategi-strategi jangka panjang kamu. Jangan terlalu fokus pada hal kecil yang mungkin bisa bikin kamu kayak makin tambah panik atau tambah stres. Look at the bigger picture, seriously. Seriously, try to look at the bigger picture dibandingkan kamu langsung kalut, marah sama suatu hal atau apapun yang ada di depan mata kamu. Dan aku rasa itu semua sih buat teman-teman Cancer dan Cancer Rising terkait bagaimana hidup kalian di Desember 2024. Mungkin akan jadi bulan yang cukup kompleks, tapi aku percaya kamu punya kekuatan yang bisa menjadikan Desember 2024 sebagai akhir tahun yang bermakna dan membahagiakan. Dengan kombinasi semua peluang dan tantangan, kamu akan belajar banyak kok tentang dirimu sendiri, tentang hubungan, dan apa yang sebetulnya benar-benar penting dan patut kamu prioritaskan dalam hidup kamu. Gak kerasa ya, udah mau 2025 aja. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Sampai kita ketemu lagi di kesempatan. Kalau kamu suka jangan lupa untuk like ya. Dan kalau kamu punya saran kira-kira sebaiknya Relation Persist perlu buat konten apa lagi, langsung komen aja. Aku baca kok komen kalian. Jangan lupa untuk follow aku juga di akun sosial media aku yang lain seperti Instagram, TikTok, dan di Twitter, supaya kita bisa seru-seruan bareng di platform lain. Well, bye-bye. God bless. I love you guys so much.